Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi selaku dosen pengampu mata kuliah PPLN atau pengembangan produk. Nah, di sini kami bakal menjelaskan implementasi of functional analysis using value analysis value engineering yang dipaparkan oleh kelompok Devaldo, Rizky, Ule, dan Isan. Di sini untuk penulisan itu Ainul Parahin binti Abdullah dan Eri Yulian Triplas Adesta. Untuk tahun jurnalnya itu tahun 2015, reviewnya itu pada tanggal 13 Oktober 2022. Volume dan halaman 10 2015 59 63. Nah, sini anggota kelompoknya. Yang pertama itu Devaldo Juliati dan juga ada Hatori, ada juga Muhammad Rizky dan saya sendiri Muhammad Amrisa. Oke, jadi di sini ada latar belakang. Latar belakang analisis fungsional adalah dasar dari proses desain untuk mengeksplorasi konsep-konsep baru. Ketika ahli sistem merancang produk yang baru, mereka melakukan analisis fungsional untuk memperbaiki persyaratan fungsional produk baru, untuk menjelaskan fungsi komponen fisik, untuk menjamin bahwa semua komponen yang diperlukan dan tidak yang diperlukan terdaftar. Komponen diminta untuk menjelaskan hubungan antara komponen produk baru. Tahap desain konseptual dalam fase new product development atau NPD adalah di mana peran fungsional analisis disebut. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada banyak tujuan dibalik analisis fungsional yang dapat dilihat melalui pengembangan diagram teknis sistem analisis fungsi atau FAST atau FAST. Antara lain 1. Memastikan hubungan yang tepat antara fungsi. 2. Memberikan dasar yang baik untuk mengklasifikasikan fungsi. 3. Susunan fungsi dapat membantu mengidentifikasikan fungsi yang hilang. Yang ketiga, yang keempat, klasifikasi arti fungsi hasil dari diagram fungsi. Kelima, menemukan duplikat fungsi menjadi lebih jelas dan menandai mereka yang dapat dihilangkan atau dikombinasikan dengan yang lain dengan hasil yang sama. 5. FAST dapat membantu menghindari masalah yang salah dan menghasilkan solusi yang benar. 7. Menetapkan ruang lingkup pelaksanaan proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh Atwarik Teguh Pambudi. Untuk yang selanjutnya ada permasalahan masalah yang perlu diperiksa fungsional analisis, itu antara lain yang pertama A. Fungsi, B. Spesifikasi bahan, C. Bahan dan manufaktur, D. Standarisasi, E. Biaya tenaga kerja langsung, F. Toleransi, G. Biaya bahan. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian 4 segmen berbeda dari fase. Metodologi yang digunakan untuk penelitian ini ditingkatkan berdasarkan analisis nilai studi activity chart atau yang biasa disebut fase, yang telah mencakup 3 dari 7 fase dari proses desain rekayasa, desain konseptual, desain perwujudan, dan desain detail. Diagram fase dikembangkan berdasarkan analisis fungsi, dibuat untuk keluar dengan target baru biaya. Nah, pada akhir segmen 1, desain yang layak dihasilkan. Namun studi kasus ini hanya berfokus pada diagram cepat untuk menunjukkan bagaimana hal itu dapat dikembangkan dan apa manfaat melalui metodologi ini. Segmen 2 meliputi fase selanjutnya dari proses desain rekayasa, desain perwujudan. Dari desain yang layak dihasilkan di segmen 1, beberapa alternatif dapat diperkenalkan. Alternatif ini dapat dikembangkan melalui permodelan dan prototyping. Segmen 3 meliputi fase desain detail dari proses desain rekayasa. Model terbaik terdiri kemudian dapat divalidasi sebelum hasilnya dapat disajikan dan dibuktikan. Untuk selanjutnya bisa dibaca oleh rekan saya. Di sini ada produsen mobil terbesar di Malaysia dan satu-satunya produsen mobil OEM di Asia Tenggara. Pasar utamanya adalah dari Inggris Raya ke timur dan di seluruh Asia Tenggara dan Australia, terutama di negara-negara seperti Cina, India, dan Iran. Proton memproduksi mobil untuk memenuhi berbagai permintaan dan referensi pelanggan. Handle pintu di luar kendaraan
existing khusus untuk tipe penawarannya, meliputi kendaraan keluarga 4 pintu yang serbaguna dan andal, hatchback 2 pintu untuk berjiwa muda, sedan eksklusif yang mewah dan bergaya, kendaraan serbaguna yang luas dan terjangkau, serta mobil sport terkenal di dunia dari Lotus yang terpenting model Fronton, sekarang dikembangkan dengan Lotus Engineering, menawarkan pengalaman berkendara dan penanganan yang supervisor kepada pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini telah menerapkan alat analisis fungsional pada produk yang diproduksi di industri ini. Kesimpulan, analisis fungsional dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja produk sambil mempertahankan fungsi yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah tertentu tanpa klarifikasi setiap persyaratan proyek untuk keselamatan, kualitas operasi, pemeliharaan atau lingkungan. Diagram cepat diterapkan menunjukkan konsep rekayasa persamaan yang memberikan peluang baru bagi tim multidisiplin untuk bekerja sama pada waktu yang sama dan pada fungsi dasar untuk menentukan ruang lingkup proyek yang dilakukan. Nah, di sini tuh ada kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut. Nah, jurnal tersebut itu menggunakan metode HP dan juga mempunyai kelebihan. Di antaranya yaitu dapat mendesain ulang dari analisis yang tertuju kepada pintu hatchback. Yang kedua itu dapat menghasilkan target biaya baru dari desain yang dikembangkan dan bagaimana manfaatnya. Yang ketiga itu ada menjadikan perbandingan dari pemindahan konsep baru dengan konsep yang terdahulu. Lalu yang terakhir itu dapat meningkatkan kinerja produk dan juga mempertahankan fungsinya. Dan di sini ada kekurangan dari jurnal tersebut yang menggunakan metode VAPE, yaitu melakukan desain ulang tetapi tidak dapat berinovasi dengan apa yang sudah terbentuk. Lalu ada juga untuk di masa mendatang, apabila biaya tetap konstan atau dikurangi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada suara saya yang kurang jelas. Kalau mau lebih jelas, bisa slip bawah di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.